Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan membahas materi mengenai ledger atau buku besar dan juga neraca saldo. Secara umum, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang dalam melakukan posting buku besar dan menyusun neraca saldo tentunya sama ya. Nah, cuman kita refresh kembali saja materinya terkait ledger atau buku besar. Nah, siklus akuntansinya seperti ini, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, siklus akuntansinya ya sama. Yang berbeda hanya di siklus operasinya. Jadi hari ini kita akan membahas yang ini ya, posting to ledger dan juga menyusun trial balance atau neraca saldo. Meskipun sudah dibahas ya mengenai ledger atau buku besar sebelum pertemuan UTS, namun kita refresh kembali apa sih ledger atau buku besar itu. Jadi ledger atau buku besar adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Gitu ya. Jadi ledger itu adalah sekumpulan akun-akun. Jadi akun-akun dikumpulin gitu ya, kemudian dicatat mutasi debit dan kreditnya, sehingga kita bisa tahu saldo akhir dari si akun tersebut itu berapa. Seperti itu. Kemudian istilah posting. Posting itu seperti apa ya? Jadi posting itu adalah proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam buku besar. Nah, nanti akan ada contohnya ya, melakukan posting to ledger gitu ya, memindahkan ayat jurnal ke buku besar itu seperti apa. Secara fungsi, buku besar itu yang pertama tentunya untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Kemudian yang kedua, sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan dan mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang telah terjadi. Yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang dicatat. Dan yang keempat, sebagai data sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, jadi ini adalah bentuk akun besar. Bentuk akun buku besar ya. Jadi yang pertama ada bentuk yang sederhana, yaitu biasa disebut dengan bentuk T-account gitu ya, bentuk T sederhana. Kenapa disebut sederhana? Karena hanya menyajikan ini aja, debit dan kreditnya gitu ya. Jadi seperti huruf T. Kemudian yang kedua adalah bentuk skronto, bentuk besar dengan sebelah menyebelah. Jadi debit posisinya di sebelah kiri gitu ya, dengan keterangan, dengan nama tabel, tanggal, keterangan, ref, jumlah, kemudian di sisi kreditnya yang di sebelah kanan gitu ya, tanggal, keterangan, ref, dan juga jumlah. Seperti itu. Jadi bentuk skronto jelas ya, bentuk skronto ini sebelahnya posisi sebelah debit, sebelahnya lagi posisinya kredit dengan penamaan tabel yang sama. Kemudian berikutnya bentuk stafel 3 kolom. Bentuk stafel 3 kolom ini bentuknya tanggal, keterangan. Keterangan ini bisa diisikan misalnya uraian transaksinya gitu ya. Misalnya atas transaksi penjualan gitu ya. Jadi misalnya tanggal 3 transaksi penjualan gitu ya, bisa ditulis seperti itu. Jadi bentuk stafel tabelnya ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan juga saldo. Nah, berikutnya adalah bentuk stafel 4 kolom. Bentuk stafel 4 kolom inilah yang akan kita gunakan gitu ya. Bentuk stafel 4 kolom, penamaannya ada tanggal transaksi ya, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Jadi saldonya juga ada debit dan kreditnya. Jadi jelas nanti saldonya itu posisi saldo akhirnya gitu ya. Misalnya bisa langsung kelihatan itu posisinya di debit apa kredit. Kayak misalnya kita mau buat buku besar akun kas gitu ya.
Nanti di akhir kita bisa lihat itu kasnya minus, di posisinya di kredit, atau plus posisinya di debit. Nah, perbedaan dari bentuk stafel 3 kolom dan 4 kolom ini letak perbedaannya di bagian saldo ya. Jadi kalau di bagian saldo yang stafel 3 kolom itu tidak tertera debit dan kreditnya. Tapi kalau stafel 4 kolom ada posisi debit dan posisi kredit untuk saldonya. Nanti yang kita pakai yang bentuk stafel 4 kolom ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya buku besar pembantu. Secara definisi, buku besar pembantu itu merupakan kumpulan akun-akun yang memberikan rincian kepada akun besar. Jadi contohnya gimana? Misalnya gini, ada account payable ya, utang usaha. Biasanya perusahaan itu kan vendor atau suppliernya banyak ya, nggak cuma satu. Misalnya saja perusahaan otomotif untuk onder deal A, onder deal B, onder deal C gitu ya. Pasti beda-beda tuh vendornya. Nah itu kita lakukan perincian hutang, misalnya pada vendor A berapa utangnya gitu ya, vendor B berapa rincian utangnya gitu. Jadi setiap vendor itu ada rinciannya gitu. Jadi kalau pada buku besar umum gitu ya, ledgernya, buku besarnya itu hanya berisikan total keseluruhan utang gitu ya. Nah, kalau pada buku besar pembantu itu merincikan berapa tiap-tiap vendor gitu ya, berapa tiap-tiap supplier saldo hutangnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian fungsi buku besar pembantu adalah memberikan rincian pada akun buku besar. Jadi buku besar pembantu piutang misalnya, account receivable subsidiary ledger. Buku besar pembantu itu bahasa Inggrisnya subsidiary ledger ya. Buku ini berfungsi untuk mencatat perincian hutang perusahaan kepada masing-masing langganannya. Jadi kalau ada subsidiary ledger atas piutang, account receivable gitu ya, tentunya nanti akan berisikan rincian dari masing-masing debitur gitu ya, atau customer. Kemudian buku besar pembantu utang, account payable subsidiary ledger. Buku ini berfungsi untuk mencatat perincian utang perusahaan kepada masing-masing kreditur. Seperti itu. Nah, tadi kan di slide awal ada istilah yang namanya posting gitu ya. Jadi posting itu apa? Mentransfer dari jurnal ke buku besar. Jadi kalau kalian ingat siklus akuntansi gitu ya. Nih, sebelumnya kan ada siklus akuntansi itu berawal dari jurnal. Ya, berawal dari transaksi, kemudian transaksi dicatat di jurnal umum gitu ya. Kemudian setelah itu baru melakukan posting to ledger. Nah, bagian posting to ledger ini bagaimana caranya? Jadi di sini saya mengambil ilustrasi dari bukunya Wagen Kimmel Kiso ya. Jadi di sini ada transaksi ya, ada transaksi jurnal umum pada tanggal 1 September 2011 ada penerbitan saham ya. Jadi ada perusahaan lain yang melakukan investasi kepada perusahaan kita. Maka di sini jurnalnya adalah cash pada share capital ordinary. Jadi kas ketika ada perusahaan lain gitu ya, atau orang pribadi yang melakukan investasi kepada perusahaan kita, tentu kita memperoleh cash dan share capital ordinary-nya terkredit gitu ya. Jadi cash pada share capital ordinary di sini senilai berapa? Debitnya 15.000, kreditnya 15.000 ya. Ini adalah transaksi jurnal umumnya. Kemudian bagaimana kalau kita melakukan posting ke buku besar, melakukan posting ke general ledger? Nah, pertama kita buat dulu yang namanya judulnya ya, general ledger. Kemudian kita lakukan penamaan yang mau kita posting apa, misal atas akun kas gitu ya. Kita tulis di sini akun kas gitu ya.
Kemudian kita buat tabelnya, date, explanation, ref, debit, kredit, dan balance. Kalau kita lihat di sini bentuk tabelnya adalah stafel 3 kolom ya. Kemudian kalau kita udah buat kerangka tabelnya, kita inputin di sini. Yang pertama ya, di sini instruksi awalnya adalah menginputkan tanggal transaksinya. Jadi date-nya kita taruh nih 1 September 2011, kita pindahin, kita posting gitu ya. Kemudian yang kedua, kita posting atas akun cash itu nomor akunnya berapa gitu ya. COA namanya adalah COA, chart of account. Itu berapa? Di sini kodenya adalah 101. Jadi kan dalam penamaan di perusahaan gitu ya, selain ada nama akun, ada juga nomor akun. Nah, di sini contohnya nomor akun untuk cash adalah 101. Kita pindahkan, kita lakukan posting 101 di posisi sebelah kanan. Gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita melakukan penginputan nominalnya. Berapa tadi nominalnya? 15.000. 15.000 posisinya di mana tadi? Debit. 15.000 saya di debit, kita taruh 15.000. Balance-nya, saldonya kita inputin 15.000. Gitu. Gitu ya. Begitu pula untuk akun share capital ordinary. Ya, untuk akun share capital ordinary sama, pertama kita inputin dulu tanggalnya. Kita input tanggalnya. Jadi awalnya ini dulu ya, buat dulu nama akunnya apa, share capital ordinary gitu ya. Kemudian buat kerangka tabelnya, date, explanation, ref, debit, kredit, balance. Baru kemudian inputin tanggal transaksinya tanggal berapa yang ada di jurnal umum. Harus sesuai ya, 1 September 2011 diinputkan. Kemudian yang kedua, menginput nomor akunnya. Gitu ya. Nomor akunnya berapa? Untuk share capital ordinary nomor akunnya adalah 311. 311 kita inputkan, kita taruh di posisi sebelah kanan. Kemudian jika sudah, kita inputkan nominalnya, share capital ordinary di kredit posisinya ya, maka kita taruh di kredit sini senilai 15.000. Balance-nya kita inputin 15.000. Begitu seterusnya jika ada transaksi ayat jurnal umum lainnya ya, cara mempostingnya. Jadi cara mempostingnya yang pertama, memposting membuat ke ledger, buat nama akun gitu ya. Kedua, buatkan kerangka tabelnya, date, explanation, ref, debit, credit, balance. Ketiga, inputkan nomor COA-nya berapa. Keempat, inputkan tanggal transaksinya. Kelima, diinputkan mutasi debit atau kreditnya. Kalau di ayat jurnal umum ditaruhnya di debit, berarti kita pindahin di debit. Gitu ya. Kemudian baru ditulis balance-nya berapa, saldonya berapa, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah menyusun neraca saldo atau trial balance. Jadi, neraca saldo merupakan suatu laporan yang berisi mengenai akun disertai saldo masing-masing. Saldo-saldo tersebut diperoleh dari saldo setiap akun dalam buku besar. Jadi nanti neraca saldo itu tinggal mindahin aja gitu ya, saldo akhir yang ada di buku besar itu berapa, pindahin, susun gitu ya, sesuai dengan formatnya si neraca saldonya. Nanti kita akan ada ilustrasinya ya. Tujuannya menyusun neraca saldo itu untuk apa? Yang pertama, tentu untuk mengetahui saldo atau posisi nilai rupiah masing-masing akun yang terdapat di buku besar utama. Jadi untuk mengetahui saldo akhirnya setiap masing-masing akun itu berapa. Yang kedua, untuk mempersiapkan untuk penyusunan laporan keuangan. Jadi untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, kita perlu membuat yang namanya neraca saldo.
Nah, di sini ada contoh neraca saldo perusahaan Ananda ya. Nama perusahaan Ananda, kemudian neraca saldo, trial balance, kemudian tanggal berapa? Per tanggal 30 September 2011. Ini ada nomor akun cowoknya, nama perkiraan, di sini nama-nama akun. Biasanya ini nggak ada ya, P atau R ini, langsung ke debit kreditnya berapa, gitu ya. Kemudian di total. Pastikan nilainya itu balance antara debit dan juga kredit. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada Jili, seorang mantan atlet tenis profesional, mendirikan toko tenis. Informasi buku besar dari toko tenis Jili menunjukkan cash senilai 2.500 yen, merchandise inventory senilai 1.700 yen, dan share capital ordinary senilai 4.200 yen. Berikut transaksi pada bulan April. Jadi di sini Jili mendirikan toko tenis ya, yang mana informasi awal buku besarnya itu ya, saldo awalnya kas ada senilai 2.500, barang dagang ya, merchandise inventory senilai 1.700 yen, dan share capital ordinary saham biasa ya senilai 4.200. Nah, berikut ini adalah transaksi pada bulan April. Jadi transaksinya ada tanggal 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17 April, 18 April, 20 April, 21 April, 27 April, dan 30 April. Di sini ada informasi tambahan, yaitu ada chart of account atau COA ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa selain ada nama akun, ada juga yang namanya nomor akun. Nah, nomor akun tiap-tiap perusahaan itu berbeda-beda. Kalau pada toko tenisnya Jili, nomor akun untuk cash itu 101, nomor akun untuk account receivable 112, 120 untuk merchandise inventory, 201 untuk account payable, 311 untuk share capital ordinary, akun kepala 4 ya, 401 untuk sales, 412 untuk sales return and allowance, dan nomor 505 untuk cost of goods sold. Gitu ya. Nah, di sini yang diminta adalah membuat jurnal dengan metode pencatatan persediaan perpetual. Di sini sudah ada ya untuk ayat jurnal umumnya. Sudah ada, general jurnalnya ini sudah ada sampai tanggal 30 April. Kemudian kita diminta untuk membuat ledger dan trial balance-nya atas transaksi tersebut. Bagaimana cara membuat ledgernya? Jadi kan ledger itu adalah mengumpulkan gitu ya akun berdasarkan nama cowoknya gitu ya, nama akunnya. Di sini yang pertama yang akan kita buat ledgernya ya adalah kas. Jadi akun kas kita pengen tahu saldo akhirnya itu berapa sih? Nah, itu bisa dengan bantuan ledger. Kas ya, nomor cowoknya, chart of account-nya adalah tadi berapa informasinya? 101. Ya, tadi untuk kas 101 ya. Kemudian kita buat kerangka judul tabelnya, ada date, explanation, referensi ya, debit, kredit, dan juga balance. Tanggal 1 April, saldo awalnya kasnya berapa? Jadi tadi pada informasi soal, ada informasi buku besar dari toko tenis Jili ya, menunjukkan kasnya itu senilai 2.500 yen. Jadi per tanggal 1 April, saldo awal untuk kas 2.500. Nah, di sini kita buat 1 April, tanggalnya date ya, 1 April, explanation-nya ini adalah balance, saldo awal ya. Bisa juga kita input beginning balance, saldo awal. Ref-nya kita kasih tanda checklist saja karena saldo awal ya, menginput dari saldo sebelumnya. Balance-nya berapa? 2.500. Kemudian kita lihat mutasi kas ada di tanggal berapa dari transaksi Jili tadi. Ada di tanggal 4, ada akun kas nggak?
Nggak ada ya, tanggal 4 yang dipengaruhi adalah akun merchandise inventory dan akun payable. Untuk tanggal 6, ada akun kas yang dipengaruhi? Ada. Ya, kas senilai 40 yen. Di mana posisinya? Di kredit. Ya, maka kita inputkan di sini. Tanggal 6 April, ya, explanationnya kita kosongin aja, atau kita bisa tulis itu transaksinya atas apa. J1 ya, jurnal umum 1, di kredit, tadi posisinya di kredit ya, senilai 40 yen. Nah, kemudian kita tulis balance-nya berapa. Jadi awalnya per 1 April ada uang senilai 2.500. Ada uang kas senilai 2.500. Kemudian tanggal 6 April kasnya terkredit. Kasnya berkurang senilai 40. Jadi 2.500 dikurangi 40 sehingga balance-nya adalah 2.460. Ya. Itu balance per tanggal 6. Berikutnya, transaksi kas, akun kas ada di tanggal berapa lagi? Tanggal 8 ada? Nggak ada. Tanggal 10 tidak ada. Tanggal 10 adanya akun yang dipengaruhi, akun account payable dan akun merchandise inventory. Nah, kemudian ada lagi di tanggal 11. Ada akun kas terkredit, ya, artinya akun kasnya berkurang senilai 420. Oke, tadi tanggal berapa? April, tanggal 11 ya. Ref-nya J1, posisinya di kredit senilai 420. Balance-nya berarti berapa? Per tanggal 6, saldonya itu 2.460. Kemudian tanggal 11 terkredit lagi kasnya. Kasnya berkurang lagi senilai 420. Maka saldonya per tanggal 11 adalah 2.460 dikurangi 420 menjadi 2.040. Ya, kemudian berikutnya kita lihat saldo kas ada di tanggal berapa? Tanggal 13. Senilai 784. Posisinya di kredit. Kita inputkan ya. Kas ya, tanggal 13 April senilai 784 di kredit. Sehingga balance saldo per tanggal 13 adalah 1.256. Kemudian ada tanggal berapa lagi? Kas ada di tanggal 15. Posisinya di mana? Di debit. Jadi ada uang masuk nih tanggal 15. Karena kas posisinya di debit, tanggal 15 kita inputin di ledgernya, di buku besarnya 15. J1 posisinya tadi 50 yen itu di debit. Kita inputin di debit. Ya. Saldonya per tanggal 13 itu 1.300 berapa ini tadi? 1.256 ya. Kemudian ada kenaikan di debit senilai 50. Kan saldo normalnya kas itu di debit ya. Jadi 1.256 ditambah 50 menjadi 1.306. Jadi kalau untuk kas atau akun-akun yang saldo normalnya di debit, kalau posisinya di debit dia menambah. Tapi kalau posisinya di kredit berkurang. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi transaksi kas ada di tanggal berapa? Ini tanggal 15, tadi sudah ya. Kemudian tanggal 17 di kredit senilai 30 yen. Kemudian tanggal 20 April senilai 500 yen. Tanggal 21 April senilai 873 yen. Sampai di terakhir tanggal 30 April posisi kasnya menerima di debit ya senilai 660 yen. Nah, kita inputin semuanya sampai tanggal 30 ya. Sehingga saldo kas per 30 April adalah 1.563 yen. Jadi sampai sini jelas ya, yang namanya ledger itu adalah mengumpulkan gitu ya per akun, mengumpulkan transaksi per akun. Jadi kalau posisinya di debit, untuk yang saldo normalnya di debit itu kita tambahin. Kalau misalnya posisinya di kredit kita kurangin.
Jadi saldo kas untuk perusahaan Geely per April tanggal 30 senilai 1.563. Begitu pula untuk akun lainnya ya, masing-masing setiap jenis akun itu dibuat ledgernya, dibuat buku besarnya. Bu, yang mana dulu untuk buat akunnya? Buat akun dari mulai dari aset lancar, kemudian akun aset tetap, ya, kemudian liabilitas lancar, liabilitas tidak lancar, kemudian akun saham, kemudian langsung ke akun penjualan. Kemudian baru akun pendapatan dan beban. Jadi dalam menyusun ledger atau buku besar tadi dimulai dari aset lancar, aset tidak lancar ya, kemudian ekuitas, kemudian baru akun-akun yang ada di laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Jadi menyusunnya itu perlu sistematis ya. Berikutnya adalah menyusun trial balance. Jadi dalam menyusun trial balance, yang pertama diperhatikan adalah nama PT. Nama PT-nya harus ada ya. Di sini nama PT-nya adalah Lee Tennis Shop. Kemudian apa yang disusun? Yang disusun itu kan trial balance. Maka diinputkan namanya trial balance. Berikutnya per kapan trial balance itu dibuat? Per posisi saldo kapan? Per posisi saldo 30 April tahun 2011. Pertama, kita menyusun nama-nama akunnya ya. Jadi penamaan akun itu disusun berdasarkan dari yang saya katakan tadi, seperti yang ledger ya. Mulai dari aset lancar itu kan aset yang mudah dikonversi menjadi kas. Kalau kas ya tentu sudah menjadi kas ya, jadi itu yang pertama kita buat, kas, kemudian account receivable ya. Kemudian ada merchandise inventory, kemudian ada share capital, kemudian berikutnya akun sales ya, akun penjualan, kemudian ada sales return, dan ada cost of goods sold, beban pokok penjualan. Jadi secara umum baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang dalam menyusun trial balance itu sama ya, hanya beda di akun aja. Kalau pada perusahaan jasa kan tentu nggak ada merchandise inventory ya. Nah lanjut, sekarang kita susun neraca saldonya. Pertama yang kita inputkan akun kas. Kita lihat tadi kita kan sudah menyusun ledger ya. Akun kas per tanggal 30 April saldonya berapa? 1.563. Oh, tinggal pindahin aja. 1.563. Tapi perhatikan posisi kasnya di debit apa di kredit tadi? Di debit. Oke, kita tulis 1.563 yen. Jangan lupa mata uangnya ya, posisinya di debit. Kemudian akun apa lagi? Akun account receivable. Account receivable per tanggal 30 April saldonya adalah 770. Ini saldonya plus ya, tidak ada tanda minus, maka posisinya di debit. Ini account receivable di debit 770. Kemudian akun apa lagi? Akun aset lancar apa lagi? Akun merchandise inventory. Ya. Akun merchandise inventory per tanggal 21 April saldonya berapa? Saldonya 2.477 di debit. Kita pindahin merchandise inventory 2.477 di debit. Share capital begitu pula untuk yang share capital, sales return, and cost of goods sold. Kalau sudah diinputkan semuanya, pastikan debit dan kreditnya itu balance. Ya. Kekeliruan yang paling sering mahasiswa lakukan adalah dalam menyusun neraca saldo, kekeliruan dalam menginput debit dan kreditnya gitu ya. Jadi pastikan kalian hati-hati dalam menginput debit dan kreditnya. Seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman dalam menyusun ledger, dalam melakukan posting to ledger, dan juga menyusun neraca saldo. Mudah-mudahan mudah dipahami. Jika ada yang belum paham bisa WA ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.